kalimat syahadat, dilanjutkan harus mempunyai keyakinan yang kuat tentang dua kalimat syahadat tersebut, yakni dengan mempelajari ilmu tauhid. Selanjutnya apa yang wajib bagi seorang mukallaf? Summama, kemudian mengetahui perkara yahtaju yang butuh siapa mukallaf ilaihi kepada liiqamati faraidid dini, untuk mengerjakan fardu-fardunya agama. Selanjutnya setelah mengenal itu, maka yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf, dirinya harus mengetahui tentang ilmu-ilmu untuk mengerjakan fardu-fardunya agama. Contoh ka'arkanis sholati, seperti mengenal tentang rukun-rukunnya sholat, wasaumi, dan rukun-rukunnya puasa, wasyurutihima, dan syarat-syaratnya sholat dan puasa, wazakati, dan zakat, in malaka, apabila memiliki siapa orang malan kepada harta nisoban yang nyampe 1 nisab, wal haji, dan haji ingkana mustati'an lahu, apabila mampu siapa orang lahu untuk melakukan haji. Selanjutnya dirinya harus kenal tentang ini semua. Sebab kalau di dalam kitab Az-Zubat di sana disampaikan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kitab Zubat menyampaikan wa kullu man, dan adapun setiap orang bi ghairi ilmin, dengan tanpa adanya ilmu, ya'malu, melakukan amal siapa orang, amaluhu mardudatun, amaluhu, adapun amalnya orang, mardudatun, itu ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap ibadah ini ada ilmunya, ada caranya, sehingga wajiblah bagi kita semua untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang fardu-fardunya agama. Apa yang diwajibkan oleh agama, kita harus mengetahui itu semuanya. Pelajari satu persatu, mulai bagaimana caranya sholat, ilmunya sholat, syarat rukunnya sholat. Orang itu kalau sholat harus wudhu dulu, harus suci dulu. Kalau sucinya, kalau dari hadas yang besar, dirinya harus dengan menggunakan mandi. Kalau hadasnya hadas kecil, maka cukup dengan menggunakan berwudu. Bagaimana caranya berwudu? Ini semuanya harus kita ketahui. Bagaimana caranya sholat? Bukan yang penting pokok sholat gitu aja. Sehingga seandainya ada orang sholat, kan gitu, orang kadang-kadang kan gitu, yang penting sholat sudah, nggak ngerti aturannya, nggak tahu tata caranya. Orang sholat seandainya, maaf saja, songkoknya maju ke depan biar kelihatan rapi bagus, songkoknya kayak gini, pas sholat sujud 100 rakaat lu nggak mungkin akan diterima. Kenapa? Karena sujudnya tidak menggunakan dayang terbuka. Ini nggak boleh, sehelai rambut pun menghalangi saja nggak boleh, harus maksyufah, harus terbuka. Ini. Waktu sujud, dahinya harus terbuka, kakinya harus menekan, bagian dalam telapak jari-jari kakinya harus nyentuh. Seandainya diangkat gimana? Ya nggak sah. Itu semuanya ada aturannya. Nah, sujud 100 rakaat dia tetap nggak ada gunanya. Mendingan jenengan kita ini kumpul saat ini, jenengan kumpul kayak gini nih, belajar ilmu agama kayak gini nih, biar semangat ini nih ngaji. Alhamdulillah ini jamaahnya semakin banyak yang ikut ngaji. Jenengan duduk di masjid kayak gini, dengarkan saya ngaji kayak gini nih, belajar ngaji, jenengan itu faham cek ora. Seandainya ada yang tidur, ya tidur, terserah mau tidur nggih. Itu khairun min mi'atai rakaatin. Lebih bagus sampean sholat sunat 200 rakaat duduk tok kayak gini nih. Makanya saya paling seneng itu kalau suruh ngaji kayak gini. Orang duduk menuju ke majelis taklim. Ini duduknya sudah nyampe di sini, jenengan paham ndak paham, ya melek tidur, pokoknya nggak ada ceritanya. Seandainya nanti pulang, nggak bahas pahamnya ini masih.
itu jenengan pahalanya sama dengan duduk kayak gini, sama dengan 200 rakaat. Jenengan berangkat dari rumah tadi niatan, oh saya mau jamaah maghrib, habis itu mau ikut pengajian. Setiap langkah jenengan, ma fis samawat wa ma fil ardi wa ma fil bahri, makhluk yang ada di langit para malaikat, makhluk yang ada di bumi semuanya, wa ma fil bahri, dan makhluk yang ada di lautan, yastaghfiruna lak, mereka semuanya meminta ampunkan kepada kita semua. Jenengan gak usah astagfirullah, 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 itu sudah diistighfarkan oleh makhluk gara-gara kita menuju majelis ilmu. Sebab majelis ilmu rabatun min riyadil jannah, majelis ilmu adalah termasuk taman-taman surganya Allah. Itu. Maka nenek ngaji itu semangat, nggak usah males, nggak usah jenengan tidur dari rumah. Paling lo mulai habis jamaah maghrib ke isya itu mentok sudah 1 jam, gitu kan? 1 jam. Delok TV ya paling beritane ngono kuwi bom-boman nek gak Iran karo apa? Iran Israel, nek gak ngono ya rebutan ijazah Pak Jokowi, ya paling merah cerita ngono kuwi. Engko sampean mari ngono setelah isya sampean lihat YouTube Pak padha wae wis. Ya lungguh nek masjid kaki. Sebab saya sering dilapori, lain loh ya ambek sing dengarkan di rumah. Rata-rata dogino, saya maaf Ustadz nggak bisa ikut ke masjid, saya dengarkan dari rumah. Ya alhamdulillah mon polai, tapi sampai tidak di majelis ilmu ya di sini ini. Kalau di rumahnya jenengan itu rumah jenengan lain lagi sudah. Mbah gara-gara sungkan mbek kula, lha nyapa kok sungkan mbek saya. Saya itu yang penting ngaji kok. Sering saya sampaikan, saya terima kasih kepada takmir masjid diberikan kesempatan duduk di hadapan jenengan ngaji nih. Teka seumpamane sing ngaji mulai kemarin kan kadang-kadang cuma 6, 7. Ya saya tetap ngaji, pokok saya nggak punya udzur syar'i. Kenapa? Dengan saya kayak gini, saya hak nanti insya Allah di akhirat saya nggak akan pernah dituntut oleh Allah gara-gara saya nggak mengingatkan kepada tetangga dekat saya. Jadi nanti kalau di akhirat ada yang seandainya ini sholatnya nggak benar terus bilang, loh saya nggak pernah ngaji. Pokok urusan dewe sudah. Ya, jangan nanti pas tanya-tanya tatrohib de ummah tahu santri carian saya nggak masuk akal surga gak ada wela. Ya salah waktu neng ngaji gak pernah mau ngaji. Ini. Jadi kita harus mengetahui tentang hal-hal yang kayak demikian ini, tentang ibadah, bagaimanakah caranya sholat, bagaimana caranya berpuasa. Sebab kalau hanya sekedar yang penting pokok rukuk, sujud, kayak gitu, yang penting kayak gitu, waduh. Kalau tidak kita ilmuni, maka disampaikan tadi dalam kitab Az-Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu yang sangat-sangat diangkat derajatnya itu siapa? Bukan orang yang mempunyai nasab yang tinggi, bukan. Yang pertama yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Pertama kali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang mempunyai ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan dirinya berilmu, maka dirinya akan bisa menjalankan, melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, yang akan menjadikan diterimanya sebuah amal ibadah. Yang penting saya sholat, syarat rukun saya nggak ngerti, nggak apa-apa. Lah ya kan sama dengan seandainya ada anak mau masuk sekolah jenengan yang jadi kepala sekolah mungkin atau guru. Syaratnya kalau mau masuk SMP minimal harus bawa surat kelulusan SD atau ijazah SD. Terus ada orang datang ke kepala jenengan, pokok saya mau daftar SMP. Lo ijazahnya sampai enggak usah ijazah, umur saya sudah cukup, pokok sementing saya mau sekolah, saya sudah bisa nulis, saya sudah bisa baca, tapi saya nggak punya ijazah, nggak mau syarat, bisa nggak diterima kira-kira? Tidak akan bisa diterima.
Sama dengan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita melakukan ibadah tapi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya tidak pernah kita sempurnakan, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang jahil, alasannya kalau dulu itu yang sering dalam kitab yang diampuni, dimaafkan itu lil jahli, karena ketidaktahuan, itu bisa dimaafkan. Itu zaman dulu ketika kita masih baru sedikit yang mengenal tentang ilmu agama. Nah sekarang banyak yang ngerti tentang ilmu agama dalam pengajian dalam YouTube dan lain sebagainya, banyak yang mengerti tentang ilmu agama. Kenapa tidak mau belajar ini? Berikutnya lagi, summa 'alal ahkami allati yaksuru wuqu'uha in arada ayyubashira 'addan bai'an kana aw ghairihi kal arkan wa syurut la siyama fir rububiyyati liman khadha fiha. Selanjutnya yang wajib bagi setiap orang mukallaf, summa 'alal ahkami, kemudian atas beberapa hukum, allati yaksuru yang banyak, wuku'uha, terjadinya ahkam, in arada, apabila menghendaki siapa mukallaf, ayyubashira, pada hendak melakukan siapa orang akdan kepada akad, bai'an itu berupa akad jual beli, karena ada akad al ghairihi atau selainnya bai'. Tata caranya jual beli ini harus diketahui, bukan asal-asalan. Ya, makanya sampai dikatakan di dalam Al-Qur'an gitu, innamal bai'u mislur riba, tapi wa halallahul bai'a wa harramar riba. Kenapa? Mirip sekali. Salah akad, salah ucapan, maka yang asalnya di situ halal akan menjadi haram. Ini gunanya kita belajar. Hasilnya sama. Seandainya hasilnya sama, kita jual barang, seandainya satu buah barang harganya 100.000, kita ambil untung seandainya 30.000, jadi kita jual 130.000, hasilnya boleh sama 30.000, tapi ketika akadnya salah. Contoh, seandainya ketika kita menjual barang tersebut, terus kemudian bilang kepada orang, ini berapa Pak? 130, 120 Pak ya? Enggak, 130, tadi itu sudah ditawar orang 150, enggak saya kasihkan, pokok ini kalau mau 130, ditambahi kayak gitu saja, padahal sama sekali enggak ada orang yang nawar, itu sudah selesai, sudah dosa, itu sudah akadnya jadi berdosa, sekalipun jadi nanti deal 130, tapi dengan diawali perkataan yang kayak demikian, ini tadi sudah ditawar orang 130, nggak saya kasihkan ini, padahal nggak ada orang yang nawar. Itu bai'ul ghurur, ada bai' yang mengandung unsur penipuan, itu menjadikan akadnya tidak sah. Hasilnya sama 30.000 ini yang harus kita pelajari bersama. Ya, di dalam yaumiyah kita, keseharian kita kan banyak sekali terjadi kayak demikian. Makanya sangat penting bagi kita, di samping kita mengetahui tentang masalah liiqamati faraididdin, fardu-fardunya agama, juga tentang hukum-hukum yang sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa kawajibatil qasmi bainaz zaujati wal qiyami bil mamaliki. Samping lagi ini termasuk lagi, seandainya orang punya istri lebih daripada satu, itu gimana biar dirinya benar-benar bisa nggak berdosa dengan dia kayak gitu, harus tahu caranya. Orang beristri 2, bapak-bapak, kalau ibu-ibu nggak boleh. Orang beristri 3, istri lebih daripada 1, itu harus adil fit taksim, di dalam membagi waktunya. Jadi Kanjeng Nabi kan gitu, Kanjeng Nabi istrinya lebih daripada 1. Bahkan Rasulullah ketika wafat saja, istrinya yang masih istri sahnya Rasulullah ada 9. Antis ini suatin wafatul Mustafa, ada 9 istrinya Rasulullah. Rasulullah nggak pernah nginep di istrinya yang paling dicintai Siti Aisyah, enggak, digilir.
Yang di Siti Aisyah berapa malam, di Siti Zainab berapa malam, di Siti, yang satunya Siti Saudah, semuanya diratakan. Nah sekarang kan enggak, apalagi oleh natek-ngetek. Era kalak buto nah izin ada diklat Surabaya padahal bilu. Ini enggak nambahi pahala tapi nambahi dosa. Tapi seandainya bisa berbuat adil, maka di situ akan ada pahala yang sangat besar. Ini banyak yang terjadi di lingkungan kita kayak demikian. Mulai sing istrinya istri muda pas terus ditempati tak mole-mole sekali. Oh itu nanti tanggung jawab di akhirat. Jokman nyaman. Itu cuma sebentar nyamannya di dunia, paling berapa tahun sudah. Nanti seandainya kita yang sekarang sudah umur 50 tahunan, kalau saya masih 50-an tahun, seandainya nyari istri yang sekarang sing agak mirip-mirip memper lah, seandainya 30 tahun, dan tunggu 30 tahun lokrek juga mana yang sudah umur 60 tahun, mau dilihat dari mananya lagi sudah. Nyamannya paling berapa tahun, tapi tanggungan nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali. Sehingga ketika kita melakukan itu semua dengan ilmu, itu akan jadi pahala besar. Tapi ketika tidak menggunakan ilmu, justru akan menjadi madharat bagi kehidupan kita. Wa yajibu aidan ta'allumu dawa'i amradil qalbi. Di samping itu wajib bagi kita semua untuk ta'allumu dawa'i amradil qalbi, mengetahui tentang obat-obatnya penyakit hati, kal hasadi, hasud yang ada dalam diri kita. Ini gimana caranya menghilangkan? Tetangga punya mobil baru, sakit hati, nggak ikut bergembira, termasuk penyakit hati. Ini harus kita hilangkan. Sebab orang itu kalau masih ada hasudnya, ada riaknya, ada ujubnya, ada kibirnya, itu yang jelas dirinya tidak pernah ikhlas di dalam melakukan setiap ibadah. Percuma kalau tidak ada ikhlasnya. Para jamaah rahimakumullah, yang terakhir, wa'tiqadu ma warada bihil kitab was sunnah. Kita juga diwajibkan untuk mempelajari tentang kitab Al-Quran. Bukan membacanya, tapi kita juga harus mengetahui tentang arti, maksud daripada Al-Quran. Dan was-sunnati, dan juga hadis. Itulah yang diwajibkan bagi diri kita semua sebagai orang mukallaf. Sehingga semoga dengan majelis yang sangat kita banggakan ini, kita setiap malam Selasa semoga nggak punya udzur. Saya juga pinginnya nggak pernah udzur, cuma kadang-kadang ya bareng-bareng undangan tonggo acara gini kok ya ndelalai malam Selasa gitu. Saya nggak datang ya nggak enak, saya itu juga hakul jar. Ya, kita punya kewajiban kepada sesama tetangga, sehingga yang bisa ngatur itu digeser dari siapa? Dari Allah. Makanya saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap malam Selasa Allah memberikan kesempatan kepada diri kita semua untuk mempelajari tentang hal-hal yang diwajibkan kepada diri kita semua, sehingga apa yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, senantiasa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah bagi kita semua. Akhirul kalam, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, masih ada waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu cuma pengistilahan. Sebetulnya hakikatnya ya sama, orang muslim dengan orang mukmin. Cuma sekarang itu orang seneng bermain-main di situ antara muslim dan mukmin. Itu sebetulnya kalau saya pelajari di dalam kitab Masya Allah, kitab Husnul Hamidiyah, fa innahu la farqa bainal Islam wal iman. Kullu muslimin mu'minun wa kullu mu'minin muslimun. Itu yang disampaikan kitab Husnul Hamidiyah.
Jadi tidak ada bedanya antara orang muslim, dirinya muslim tapi tidak iman. Tidak ada itu ceritanya. Sekali dirinya Islam, dirinya mesti akan iman. Wah, itu Islam tapi nggak percaya. Ya nggak bisa sudah. Kalau nggak iman mesti nggak muslim sudah. Itu. Cuma kadang-kadang ulama yang sekarang itu kadang-kadang ya bukan ulama itu ya ustadz-ustadz sekarang itu biar kesannya kayak wong sing hebat gitu, dipilah-pilah gitu. Nek saya punya ibarat sahih, saya jumpai di dalam kitab Husnul Hamidiyah disampaikan kullu mu'minin muslimun wa kullu muslimin wa kullu muslimin mu'minun. Setiap orang muslim dirinya pasti orang mukmin, dan setiap yang mukmin pasti itu adalah muslim, dan itu tidak akan bisa dipisahkan di antara satu dengan yang lainnya. Itu. Jadi mau bicara dari manapun, insya Allah saya bisa menyelesaikan, saya bisa menjawab itu semuanya tentang apa itu muslim dan itu mukmin. Sama, nggak ada bedanya. Itu syahadat tapi nggak pernah sholat. Apakah itu? Enggak, orang mukmin dirinya mesti sholat. Kenapa dia nggak mau sholat? Dirinya hanya Islam saja. Nggak bisa itu sudah. Gitu. Jadi itu adalah dua hal yang sangat erat hubungannya dan tidak bisa dipisah-pisahkan antara muslim dan mukmin. Paham ya? Bisa dimengerti. Itu sorry, saya jumpai dalam kitab Husnul Hamidiyah. Kebetulan saya di madrasah sempat mempelajari itu kemarin, saya baca ke anak-anak. Wah, ini sangat tepat sekali untuk pertanyaan-pertanyaan orang yang aneh-aneh saat sekarang itu. Ya, gitu. Cukup ya, saya kira ya. Baik, terima kasih.